Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah semata, dan kita pantas bersyukur bahwa di pagi ini kita masih diberi banyak karunia. Dengan itu, di antara karunia yang Allah berikan pada kita pada pagi hari ini adalah kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melakukan segala amal soleh, amal baik bagi kita semua, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk berbekal atau mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, anak-anakku semua, sholawat serta salam tentu mari kita sanjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Shahibus Syafa'ah, yang senantiasa kita harus teladani. Apabila kita meneladani beliau, maka sesungguhnya kebahagiaan akan kita peroleh, karena kita akan dihindarkan dari kesesatan. Anak-anakku yang berbahagia dan saya cintai, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-25. Ini yang kelas 5, kuliah subuh terakhir sebelum pulang. Kecuali tidak pulang berarti tidak terakhir. Kalau mau sampai Syawal berarti masih banyak kuliah subuh di sini yang kelas 5. Kalau yang kelas 6 ini tidak terakhir, masih agak 4 atau 5, mungkin 4 kali lagi ya anak-anakku sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh para penceramah bisa dapat kita ambil ibrah, pelajaran dan manfaat bagi kebaikan kita semua. Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan, di antara tujuan dari puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu gemar berinfak. Gemar berinfak, gemar bersedekah, menjadi orang yang sakhi, orang yang dermawan. Banyak ayat yang menyebutkan kelak di yaumul akhir itu ada orang-orang yang menyesal karena tidak beriman, menyesal karena dulu ketika masih hidup di dunia tidak mau bersedekah, berinfak, berzakat, sampai hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Saya potong di situ ya, di sini wa anfiqu mimma razaqnakum, ada min kemudian ma. Artinya di sini min kemudian ma atau min kemudian kata yang lain menunjukkan bahwa tidak semua. Jadi infakkanlah, dermakanlah, belanjakanlah
dari sebagian yang Allah kasihkan, rizkikan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian itu datang kepada mereka, kepada salah satu dari kalian. Fayaqula, nah kemudian kalau orang yang sudah meninggal itu nanti ya, kalau tidak gemar bersedekah, berinfak, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, duhai Tuhanku, andai saja Engkau mau menangguhkan kematianku barang sebentar saja, fa asaddaqu, maka aku pasti akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah ini penyesalan ya, penyesalan di akhir kelak bagi orang-orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, apalagi berzakat. Nah ini artinya apa, anak-anak semuanya? Penyesalan yang timbul apalagi setelah yaumul qiyamah, maka itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Maka anak-anakku semua, meskipun ya sekarang anak-anak mungkin ya belum mempunyai harta untuk diinfakkan, maka bisa saja ya apa yang kita dermakan itu tidak harus berupa harta, pikiran, tenaga. Nah ini mungkin bisa membersihkan satu komplek pondok dan yang lain sebagainya. Nah ini juga termasuk ya, termasuk sedekah infak. Dari apa yang Allah memberikan rezeki itu kan tidak harus berupa barang. Nah saya selalu katakan umur ya, umur itu juga menjadi rezeki yang sangat luar biasa. Maka kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi kita semua. Allah telah menjanjikan ya, bagi siapapun yang mau mendermakan, mau menginfakkan, mau mensedekahkan apa atau dari apa yang ia miliki, Allah sudah menggaransi, mengasih jaminan bahwa Allah akan menggantinya. Apapun yang kita ya, barang apapun yang kita sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Hal ini ditegaskan jelas-jelas oleh Allah bahwa siapapun, nah ini kata siapapun, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Zakat, sedekah, infak, dan apapun yang kalian keluarkan, turiduna wajhallahi, ya, dengan niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang mudha'ifun. Ayu ismin mudha'ifun, adhafa yudha'ifu, fahuwa mudha'ifun, isim fa'il. Ya, mereka itulah orang-orang yang mau menggandakan. Nah ini adhafa yudha'ifu itu bisa berarti melemahkan, tapi juga bisa berarti menggandakan. Dalam ayat ini berarti menggandakan. Jadi orang yang mau menginfakkan, mau mengeluarkan zakat, mau bersedekah dari apa yang dia miliki, sesungguhnya dia sedang menggandakan pahala dan hartanya. Nah,
konsep Islam sangat jelas. Bagi siapapun yang ingin harta bendanya bertambah, tidak mendatangi dukun, ahli penggandaan uang. Kita sering melihat ya berita-berita orang sudah kaya, hartanya puluhan juta, bahkan ratusan juta, dia datang ke orang yang mengaku bahwa dia itu pintar, bisa menggandakan uang, dia datang situ, sudah membawa uang yang ratusan juta, pengen lebih banyak lagi, tetapi tertipu. Nah, Islam memberikan gambaran kalau ada hambanya, pengikutnya yang ingin hartanya berkembang, bertambah, melimpah ruah, dengan apa? Dengan zakat. Faulaika humul mudhifun. Ya, jadi orang yang mengeluarkan zakat itu sesungguhnya dia sedang apa? Sedang menggandakan, sedang melipat gandakan, sedang memperbanyak apa yang dia miliki. Nah, kemudian ayat yang lain, ya ayat yang lain juga menegaskan apapun yang kalian keluarkan, Allah akan menggantinya. Nah, di sini disebutkan ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Nah, akhlafa yukhlifu, abdala yubdilu, atau badala yubaddilu, tabdil. Ma anfaqtum, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau kita itu mengeluarkan sesuatu dengan niat menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun janji Allah, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Jadi artinya apa? Barang apapun yang kita infakkan, fallahu yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Fallahu yubdilu, maka Allah akan menggantikannya. Nah, ini jadi yang paling pokok lagi anak-anakku sekalian, setiap hari itu datang dua malaikat kepada kita, ya. Dua malaikat itu nanti akan mendoakan. Kalau kita termasuk orang yang gemar berinfak, yang gemar bersedekah, yang mau mengeluarkan zakat, maka malaikat yang satu ini akan berdoa kepada Allah, mendoakan kita. Tapi begitu juga kalau ada orang yang tidak mau berinfak, tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, nanti ada malaikat juga yang mendoakan, tetapi doanya berbeda. Ya, ini doa malaikat bagi orang yang gemar berinfak, gemar sedekah, gemar zakat, maka malaikat itu akan mendoakannya dengan doa seperti ini: Allahumma munfikon kholafan. Duhai ya Allah, berikanlah munfikon, orang-orang yang berinfak. Dengan apa? Diberikan apa? Malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang mau berinfak tersebut untuk diberikan kholafan, ganti, badalan. Nah, ini luar biasa. Tapi sebaliknya, orang yang menahan
Orang yang tidak mau mengeluarkan dari apa yang dia miliki, malaikat pun juga mendoakan. Tapi doanya beda, ya. Kalau bagi orang yang berinfak, bersedekah, malaikat mendoakan agar Allah berkenan memberikan ganti. Justru bagaimana sebaliknya? Kalau ada orang yang berpunya, ya, punya harta, punya barang, punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, meskipun hanya sebagian saja, tapi dia tidak mau, dia pelit, dia bakhil, doanya sangat mengerikan. Sangat mengerikan kalau sampai didoakan oleh malaikat karena kita tidak mau berinfak, karena kita tidak mau bersedekah. Doanya gimana? Allahumma ti, ya di sini disebutkan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsikan. Allahumma ti mumsikan talafan. Talafun itu fasadun, kehancuran. Aduh, ngeri sekali ya kalau sampai malaikat mendoakan kita, ya Allah, berikanlah, datangkanlah bagi orang yang bakhil, bagi orang yang menahan hartanya, seolah-olah tidak ada harta bagi orang lain di dalam hartanya. Dia bakhil, dia pelit kepada tetangganya, kepada saudaranya. Allahumma ti mumsikan talafan, ya Allah, datangkanlah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan tersebut apa? Talafan, kebinasaan, kehancuran, kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu hadis ini anak-anak memberikan motivasi kepada kita semuanya agar kita tidak pernah, jangan sampai pernah khawatir dan takut untuk memberikan sebagian dari apapun yang kita miliki kepada orang lain. Janjinya jelas, Allah akan menggantinya, ya kan? Allah akan melipat gandakannya. Malaikat akan mendoakan kepada kita dengan doa yang baik. Namun sebaliknya, kalau kita menahannya, malaikat mendoakan dengan yang tidak baik. Nah, ini tadi saya sampaikan, karena apa anak-anakku sekalian, nanti ketika sudah datang hari akhir, seseorang sudah didatangi kematian, sementara dia itu tidak mau mengeluarkan dari sebagian saja apa yang dia miliki, maka dia termasuk orang-orang yang nadimin, orang-orang yang menyesal. Sehingga tadi di ayat yang pertama kita sampaikan, dia mengungkapkan penyesalannya seraya berharap, seraya bermunajat. Rabbi laula akhartani, duhai Tuhanku, sekiranya, seandainya, andai kata Engkau berkenan mengakhirkan kematianku atau menunda kematianku sebentar saja, aku berjanji. Nah, ini ada fa'asaddaq, maka pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku berjanji aku pasti menjadi orang yang soleh. Ini doa yang sudah tidak mungkin dikabulkan, harapan yang sudah tidak mungkin terjadi. Tamanna atau tamanna ya tamanna, ya, bukan rojak, ya, bukan harapan yang bisa terjadi, namun sebaliknya harapan yang sudah tidak akan pernah terjadi. Sebuah penyesalan bagi orang yang baik pun, yang gemar berinfak pun, dia juga menyesal. Karena apa? Karena menyesal kenapa dulu tidak lebih banyak lagi berbuat baik dan juga bersedekah. Karena sesungguhnya sedekah, infak, zakat itu adalah cara untuk apa anak-anak? Satu, zakat itu mensucikan, ya, mensucikan
tutahhiruhum wa tuzakkihim, membuat kita tenang ya, membuat kita bersih. Dan tadi yang saya sampaikan di awal, itu semua sesungguhnya adalah cara agar harta yang kita miliki itu semakin melimpah atau bertambah banyak. Bukan dengan cara apa? Mendatangi orang yang katanya mengaku bisa menggandakan uang, ternyata uang kita hilang tidak kembali. Bukan bertambah banyak, tetapi merugi serugi-ruginya. Itu kita selalu diingatkan bahwa dengan puasa sesungguhnya puasa sedang mendidik kita menjadi orang yang dermawan, orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah, dan yang paling pokok adalah gemar untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena di dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Lisaili, nah, orang-orang yang meminta dan yang sesungguhnya butuh tapi dia tidak mau meminta, padahal dia sesungguhnya dalam keadaan terpepet ya, butuh namun dia menjaga atau iffah, menjaga diri untuk tidak meminta. Anak-anakku sekalian, hari ini tanggal 25 Ramadan kemarin mungkin sudah disampaikan oleh penceramah yang lain, khususnya Ustaz Dr. Mahfud Mas Duki, bahwa mulai hari ini panitia zakat itu sudah membuka apa? Membuka pendaftaran bagi siapapun yang akan mengumpulkan zakat fitrah. Maka anak-anak, karena khususnya yang kelas 6, karena ada di sini sampai bulan Syawal tanggal 1, pastikan menghubungi bapak atau ibu yang di rumah, menanyakan apakah zakat fitrahnya sudah diserahkan. Kalau belum dan orang tua mengirim uang untuk membeli beras misalkan atau dalam bentuk uang, anak-anak bisa menyerahkan mulai hari ini, karena nanti akan dibagi ya, tentu sebelum sholat Idul Fitri. Karena kalau zakat fitrah itu diserahkan atau dikumpulkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu nilainya bukan lagi zakat fitrah tetapi sedekah biasa. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Sabiqu ila maghfiratin atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tetap jaga semangat, motivasi untuk mengisi Ramadan sampai dengan berakhirnya Ramadan ya, dengan amalan-amalan yang itu akan mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi anak-anak semuanya. Jangan sampai ya puasa setengah hari tidur, setengah hari tidur lagi. Dari setelah kuliah subuh tidur, kemarin ada yang cerita ke saya sampai jam 10 bangun lagi, bangun tidur lagi ya. Ada, saya nggak akan cerita ya, yang merasa pasti wah diceritakan, tapi saya tidak menyebut namanya, menjaga kode etik ya. Silakan diisi. Anak kelas 6 ada berapa yang putri, yang putra ada berapa, dibagi kelompok ya, dikelapi kelompok untuk apa? Minimal bisa sampai dengan sebelum pulang itu 1 khatam lah ya. Yang sendiri-sendiri saya rasa bisa ya. Karena kalau hanya 1 kali khatam anak-anak dari hari pertama sampai dengan 30 itu 1 hari 1 juz itu sangat ringan. Karena 1 juz itu kalau tidak salah 9 lembar ya, 9 lembar ya,
ba'da subuh atau sebelum subuh, ba'da subuh, sebelum zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, ba'da asar, kemudian sebelum maghrib, ba'da maghrib, sebelum isya, kemudian ba'da tarawih. Insya Allah kalau target minimalnya khatam 1 kali 30 juz itu sangat ringan. Tinggal mau atau tidak. Dan ingat, saya selalu mengingatkan, 1 huruf yang kita baca 10 kebaikan yang akan kita terima. Demikian dan cukup sekian. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum jazilal afi. Selamat jalan untuk yang kelas 5 yang mau pulang, ya semoga sampai rumah dengan selamat, ikuti segala kegiatan Ramadan yang ada di lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.